Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel tutorial ngecat. Pada video kali ini saya ingin tutorial finishing gaya vintage, antik, kuno, dan jadul menggunakan produk dari Runner DIY. Dan ini adalah salah satu contoh hasilnya ya, dan cara coatingnya. Jadi terbagi menjadi 4 jenis ya, apabila kita ingin menghasilkan finishing yang berbeda juga. Dan adapun untuk produk dari Runner DIY ini itu kita bagi menjadi 2 aplikasi ya, terhadap kayu yang mengandung tanin dan kayu yang non tanin. Adapun untuk kayu yang mengandung tanin itu seperti mahoni, sengau, mindi, pinus, dan lain sebagainya. Dan adapun untuk kayu yang tidak mengandung tanin adalah kayu-kayu yang sudah difumigasi atau dikeringkan. Ya, jadi untuk langkahnya itu pertama aktivator, kedua reactive stand, ketiga equalizer, keempat edging effect, dan terakhir adalah top coat. Dan kita langsung saja untuk pengaplikasiannya. Ya baik, untuk langkah pertama itu kita pisahkan antara kayu tanin dengan kayu yang non tanin. Jadi aplikasi pertama ini kita mengaplikasikan aktivator AC M113. Ya, cairannya ini agak kecoklatan kehitaman ya. Oke. Untuk aktivator ini dia itu berfungsi bertindak sebagai primer pada kayu non tanin. Aktivator ini itu dia akan bereaksi seperti reaksi pada kayu yang mengandung tanin saat aplikasi reactive stand. Bisa dibilang dia ini sebagai pengaktif zat tanin. Dan adapun untuk yang kayu non tanin, jadi tidak perlu menggunakan aktivator karena tanin yang ada pada kayu dapat langsung bereaksi dengan reactive stand yang akan diaplikasikan di langkah selanjutnya. Ya, jadi untuk aktivator ini itu kita kuaskan ke seluruh permukaan kayu dan pastikan kayunya itu rata dan halus. Kita juga bisa menggunakan spray gun ya, dan setelah aplikasi ini itu kita tunggu kering sekitar 1-2 jam. Oke, setelah kering ini kita gosok dulu menggunakan Scotch Brite ya. Jadi agar kita untuk menghilangkan yang bagian kasar-kasarnya, jadi kita mengaplikasikan menggosok dengan Scotch Brite. Untuk langkah selanjutnya ini kita mengaplikasikan reactive stain. Di sini ada M113 atau T62 dan M113 atau T80. Nah, jadi ini kita bagi dua nih untuk kayunya nih, yang menggunakan aktivator dan yang tidak menggunakan aktivator. Ya, jadi itu tadi yang ini ya, yang T62 dan ini yang T80 ya. Jadi perbedaan cairannya itu bisa dilihat. Dan untuk yang penerapan, untuk yang T62 ini dia itu ada kecenderungan warnanya itu green blue shade ya. Jadi ada kecenderungan warna hijau biru ya. Dan fungsi dari reactive stain ini itu bisa dibilang adalah pewarnanya atau wood stain-nya. Jadi reactive stain ini dia itu akan bereaksi dengan tanin pada kayu dengan kandungan tanin, dan bereaksi dengan aktivator pada kayu yang non tanin apabila kita mengaplikasikan aktivator sebelumnya. Jadi untuk unsur warnanya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu green blue shade. Dan untuk yang reactive stain yang T80 dia itu ada unsur warna grey dan blue atau abu-abu kombinasi biru. Ya, dan ini kita kuaskan ke seluruh permukaan kayu. Pada kedua kelompok tadi ini bisa juga menggunakan spray gun ya, namun cukup menggunakan kuas pun itu lebih dari cukup. Ya, dan setelah itu kita tunggu kering sekitar 2-3 jam ya. Bisa kita lihat untuk warnanya itu yang menggunakan reactive stain itu menjadi gelap ya. Di situ bisa kita lihat ya. Oke baik, ini kita tunggu kering sekitar 2-3 jam. Ya, ini adalah tampilan setelah kering ya untuk reactive stain-nya ya. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan mengaplikasikan equalizer ya. Jadi equalizer ini ada dua, yaitu M116 dengan M119 ya. Ini M116, kemudian untuk yang M119 dia cairannya agak lebih bening dari yang M116 seperti ini ya. Dan untuk fungsi dari equalizer ini, dia akan menghentikan reaksi kimia antara stain dan tanin pada kayu yang mengandung tanin. Kemudian akan menghentikan reaksi kimia antara aktivator dengan stain pada kayu yang non tanin. Jadi equalizer ini membuat warna menjadi stabil dan siap untuk lapisan edging effect atau lapisan top coat. Ya, sebelum pengaplikasian equalizer, ini kita gosok dulu menggunakan Scotch Brite. Kemudian kita kuaskan ya. Dan ini untuk yang M116 dia tuh ada kecenderungan warna itu hijau abu-abu ya, seperti ini misalnya. Untuk yang M116
kita kuaskan ke seluruh permukaan kayu ya. Dan untuk yang tanpa menggunakan aktivator pun, aktivator dan reactive stand dan sekarang equalizernya itu kita kuaskan juga, dan dia itu muncul unsur kayak hijau-hijau gitu ya, kayak hijau-hijau gitu. Kemudian untuk yang equalizer yang M119 dia itu ada unsur warna hijau gelap dan merah, kemerah-merahan seperti ini. Jadi warna merahnya itu seperti terlihat ya pada pengaplikasian ini untuk yang menggunakan aktivator tadi ya. Kemudian untuk yang tanpa menggunakan aktivator, dia warnanya menjadi kecenderungan kehijau-hijauan. Ini dalam keadaan basah. Ya, kemudian untuk yang kayu yang sebelahnya, dia warnanya menjadi hijau agak terang dikit. Ya, ini yang untuk yang tanpa aktivator. Dan setelah aplikasi equalizer ini, itu kita tunggu kering. Ini agak lama nih, sekitar 12 jam atau semalaman ya, kita tunggu kering ya. Dan kita akan lihat bagaimana hasilnya ya. Seperti yang kita lihat tadi dia warnanya itu saat kita mengaplikasikan equalizer itu sangat berbeda ya. Ya, jadi kaget-kagetan warnanya ya. Setelah kering untuk lapisan equalizernya, itu kita akan mengaplikasikan edging effect ke beberapa benda kerja ya, jadi tidak semuanya. Namun sebelum kita itu mengaplikasikan edging effect, apabila ingin tampilan vintage, kuno, jadul, itu kita gosok dulu dengan Scott Bridge atau bisa juga menggunakan kawat ya. Dan di sini adalah edging effect M121. Dia untuk cairannya dia berwarna putih susu seperti ini, dan pengaplikasiannya itu kita kuaskan ke seluruh permukaan kayu seperti ini ya. Ya, jadi edging effect ini seperti saya bilang tadi, dia akan memberikan tampilan yang kuno, jadul. Jadi akan lebih terlihat lagi untuk tampilan-tampilan kuno jadulnya. Kalau tidak menggunakan efek, kita bisa lanjut ke langkah top coat. Nah, jadi tampilannya tanpa edging effect, dia itu lebih ke tampilan antik. Ya, ini kita kuaskan. Dan di sini setelah aplikasi edging effect ini, itu kita tunggu kering ya, sekitar 1-2 jam. Oke, setelah edging effect-nya itu kering, itu kita gosok menggunakan Scott Bridge sampai serat kayu itu terlihat kembali, sampai lapisan edging effect-nya itu habis ya. Ya, di sini kita gosok semua sebelum kita mengaplikasikan top coat. Nah, jadi untuk aplikasi top coat untuk produk runner DIY ini, itu kita bisa menggunakan yang top coat lain, yaitu yang berbahan dasar air atau yang berbahan dasar solvent base seperti NC, PU, melamine atau epoxy. Namun lebih disarankan untuk menggunakan top coat yang satu merek, yaitu TC M009 ini, bawaan dari runner DIY ini. Dan untuk warnanya dia putih susu seperti ini ya. Dan untuk pengaplikasiannya di sini saya menggunakan kuas ya. Dan teman-teman bisa juga menggunakan spray gun, dan itu akan lebih merata lagi. Namun kalau dari sisi tampilan, itu dia lebih memberikan kesan doff, jadi tidak memberikan kesan glossy ya. Ya maklum, kalau untuk yang finishing antik atau jadul itu lebih cocok dengan yang doff ya. Ya, ini untuk yang kayu yang menggunakan edging effect tadi, itu kita berikan top coat juga. Kemudian untuk yang kayu yang tidak menggunakan edging effect juga kita berikan top coat seperti ini. Kita kuaskan top coat ke seluruh bagian kayu yang telah kita finishing tanpa menggunakan edging effect. Dan setelah aplikasi top coat ini, itu kita menunggu kering sekitar 24 jam. Dan apabila dirasa masih kurang, itu masih bisa kita ulang lagi untuk langkah top coatnya ini. Ya, kira-kira seperti ini untuk hasilnya ya, untuk hasil dalam kondisi basahnya. Jadi untuk top coatnya dia akan menyebar ke seluruh permukaan kayu yang telah kita berikan top coat. Dan ini kita tunggu kering sekitar 24 jam, dan memang kita memerlukan pengeringan yang maksimal ya. Dan untuk hasil setelah kering yaitu seperti ini, dia memberikan warna yang unik, mempunyai ciri khas tua, jadul, kuno, antik. Ya, intinya antik ya, old vintage ya. Ya, menggunakan produk dari runner DIY ini memberikan nuansa jenis finishing yang juga berbeda, yang tentunya teman-teman yang suka dengan gaya vintage, antik, kuno, jadul dapat menggunakan produk dari runner DIY ini. Ya, dan adapun untuk dalam pengaplikasiannya, apabila nih teman-teman ingin suatu warna nih dan teman-teman itu ternyata salah nih dalam proses aplikasinya sih, ya hasilnya itu akan menjadi antik juga atau unik, namun dia
memiliki nuansa warna yang berbeda. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Silakan teman-teman coba sendiri. Ya, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa di video tutorial ngecat selanjutnya. Ya, selamat sore dan sampai jumpa.